jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah barengnya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, aku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, aku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami yang terus kami rasakan. Terima kasih untuk sore yang indah ini Tuhan. Kami masih boleh ada sampai saat ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami, tetapi itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Seminggu lamanya Tuhan Kau boleh menyertai kami, Kau boleh menuntun kami, aktivitas kami Tuhan, pekerjaan kami Tuhan. Kau yang menyertai kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami memulaikan ibadah kami, Engkau hadir Tuhan bertata di setiap hati kami Tuhan. Berkati setiap hati kami Tuhan. Yang kami rindukan hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang nyata dalam hidup kami Tuhan. Bekerjalah Tuhan, berkarya dalam ibadah kami Tuhan. Kami mempersilakan Tuhan bekerja sebebas-bebasnya di tempat ini Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Biar hanya satu pribadi yang ditinggikan, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan umat-Mu Tuhan yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan menuju tempat ini Tuhan. Tuhan sertai mereka, Tuhan tibakan mereka di tempat ini dengan penuh selamat. Biar sama-sama Tuhan kami menyembah Tuhan di tempat ini. Hanya nama Tuhan yang layak kami tinggikan, hanya nama Tuhan yang layak kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami mau nyatakan Tuhan, hanya pribadi-Mu yang kami rindukan dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang terus kami rasakan Tuhan. Tidak pernah berhenti Tuhan, kasih-Mu Kau curahkan bagi setiap kami. Kami bersyukur kami telah dimerdekakan oleh Tuhan. Kami ada di tempat ini Tuhan, kami adalah orang-orang yang menang. Karena Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Sama-sama kita katakan pujian ini. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus.
Yesus, ku mengasihimu. Berjemaah Tuhan, dengan kesungguhan hati, sama-sama kita katakan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu Tuhan. Selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Sungguh-sungguh lagi kita mau nyatakan pujian ini. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindukan, Ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat. Berjemaah Tuhan, sama-sama kita nyatakan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala Yang ada lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Mari sama-sama kita katakan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Saya rindu, biar jemaat Tuhan saja katakan pujian ini. Katakan satu hal. Selalu berada di dekatmu Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami Tuhan, ku menanti. Sama-sama kita katakan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap jiwa, ku menanti di hati. Mari jemaat Tuhan, sama-sama katakan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam. Oh, ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Ini menjadi kerinduan kami Yesus. Lebih dari segalanya, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Mari nyatakan kerinduanmu, katakan lebih dalam lagi. Lebih dari segala, hanya Kau yang kami ingini Tuhan. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Sama-sama kita katakan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku rindu.
Hanya pribadi-Mu yang kami rindukan saat ini Tuhan. Segala yang ada, Katakan lebih dalam. lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Biar jemaat Tuhan saja katakan lebih dalam lagi. Yes Tuhan. Ini yang kami nyatakan Tuhan, lebih dari. Katakan lebih dalam lagi. Amin. Kami cinta Engkau Yesus, ku mengasihi. Lagi katakan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Oh, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segalanya Tuhan, hanya Engkau yang kami perlukan. Oh, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Deeper in love with you, deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything. Deeper in love with you, deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love, deeper in love with you, deeper in love. Sungguh kami mencintai Engkau Tuhan lebih dari segalanya. Sungguh kami mengagumi Tuhan Engkau lebih dari segalanya. Dari hati kami mau katakan deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love, deeper in love with you, deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything. Deeper in love with you, deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love, oh, how I love you, Lord. Oh, how I love. One more time, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Berikan sorak-sorak bagi nama Tuhan kita. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, sembah Tuhan Yesus, sembah Tuhan. Kami mencintai Engkau Tuhan lebih dari segala-galanya. Hanya Engkau Tuhan yang kami rindukan. Mari jemaat Tuhan, angkat penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Yesus Tuhan, kami tinggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Kami muliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Satu-satunya pribadi yang kami rindukan hanya Engkau Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Biar hatimu yang
yang disenangkan Tuhan. Biar hatimu saja yang disenangkan di tempat ini Tuhan. Tiada nama yang lain yang layak terima segala pujian kami selain nama-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi Tuhan. Kami menyembah Allah yang hidup, kami menyembah Tuhan yang dahsyat, kami menyembah Tuhan yang luar biasa. Sumber kekuatan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Sumber kekuatan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. I love you Lord, I love you Lord. Tuhan, ini setiap hati kami Tuhan. Ini setiap hati-hati yang terangkat Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Kau lihat setiap hati kami Tuhan. Kau lihat setiap pribadi kami Tuhan. Kami rindu mengalami Engkau lebih lagi dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami rindu Engkau Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan teramat baik dalam kehidupan kami. Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terus bawa hatimu cuma naikkan syukurmu sore hari ini kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-Mu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dari hatimu katakan terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk saat ini Engkau masih boleh ada. Bersyukur untuk saat ini Engkau masih boleh mendapat itu semua karena anugerah Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan terus sembah Tuhan. Angkat suaramu, naikkan sembahmu yang terbaik bagi Tuhan sore hari ini. Tuhan tidak minta banyak dari kita, Tuhan minta hati kita persembahkan kepada Tuhan. Sebab mujizat terbesar ialah ketika Tuhan memulihkan setiap hidup kita. Ini setiap hati kami Tuhan. Ini setiap hati-hati yang terangkat kepadamu Tuhan. Kami berserah penuh kepadamu Tuhan. Oh, dengan apa kami harus membalas kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apa kami harus membalas setiap kebaikan-Mu yang Kau berikan bagi kehidupan kami Tuhan? Selain kami bawa hidup kami persembahkan hati kami Tuhan kepadamu Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu Tuhan. Tidak dapat membalas kebaikan-Mu yang Kau berikan bagi setiap hidup kami Tuhan. Sungguh Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih lagi kami menyembah-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Mari jemaat Tuhan saja katakan sedalamnya. Sedalamnya
Amin Tuhan. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu. Biar jemaat Tuhan saja katakan sedalamnya, katakan sedalam. Katakan dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Katakan sedalamnya, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Mari jemaat Tuhan, kita semua untuk bangkit berdiri, sama-sama kita katakan sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu. Lebih lagi katakan sedalamnya, hanya Engkau yang mengerti, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Lebih lagi bangkitkan imanmu, katakan sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu. Sekali lagi katakan sedalamnya, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu. Katakan di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sekali lagi katakan di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita, sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami tahu Tuhan, Kau yang selalu bersama-sama dengan hidup kami. Kemenangan telah kami terima Tuhan, karena Engkau Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kami. Kau sanggup untuk memulihkan setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Lebih lagi Tuhan, kami mau menikmati Engkau Tuhan. Kami mau bersorak, bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang siap bersorak, bersuka cita bagi nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorak yang terbaik bagi nama Tuhan kita. Haleluya.
Mari jemaat Tuhan, kita mau bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Sebab Dia Tuhan yang layak terima setiap pujian kita. Apakah kau payah mencari-cari? Sama-sama kita katakan. Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkan. Saya rindu melihat tangan-tangan yang terangkat. Sama-sama katakan. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, 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 oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Apapun yang menjadi persoalan hidup kita, tetap percaya kepada Tuhan. Dia Tuhan yang sanggup untuk menolong hidup kita. Sama-sama katakan. Tak pernah Dia janji hari kan mana, dan tak pernah Dia janji pasti akan hujan. Tapi Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan. Tapi Dia berjanji memberi kekuatan. Oh, bila topan ganas melanda. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, 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 oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Saya percaya, boleh lebih dahsyat lagi kita mau katakan pujian ini. Tak pernah Dia janji hari kan mana. Sungguh kedahsyatan-Mu Tuhan yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Tiada seperti Engkau Tuhan, Allah yang sanggup keperluan kami. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seluruh doaku. tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku.
kedahsyatan-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, sanggup menjawab semua seru doa kami Tuhan. Semua seru doa. Ayo katakan, tiada seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Katakan, Kau Tuhan sanggup melawan. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Mari jemaat Tuhan, sama-sama katakan, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan aku percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan kami Tuhan yang ajaib. Tangan memulihkan. Aku percaya Kau turun tangan Mari jemaat Tuhan, bangkitkan imanmu, katakan, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulih. Aku percaya Tuhan kami Tuhan yang dahsyat. Kau turun tangan, Kau turun tangan Mari jemaat Tuhan, sentuh semua untuk bangkit berdiri, bangkitkan imanmu, katakan, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulih. Aku percaya Yesusku dahsyat. Kau turun tangan Ambil lagi, katakan, aku percaya kedahsyatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Keajaiban-Mu dalam hidup kami Tuhan. Memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi katakan, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Yang diberkati Tuhan, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami tahu dalam setiap kehidupan kami ada dengan di tempat ini.
Kami tahu Tuhan Engkau bertahta juga di atas puji-pujian penyembahan kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan dan mau diberkati dengan firman Tuhan. Kami serahkan Tuhan, kami membuka hati kami, kami membuka mata hati kami membuka pendengaran kami. Sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan di depan dapat tertanam subur dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah lebat. Urapi juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biar firman yang hamba-Mu sampaikan menjadi berkat buat jemaat-Mu yang datang sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Baik, haleluya. Shalom. Merdeka. Sekali lagi merdeka. Puji Tuhan. Muka-mukanya wajah-wajah yang penuh dengan kemerdekaan. Haleluya. Gitu ya. Walaupun tanggal 17 di tengah bulan gitu, tetapi saya yakin tidak mengurangi sukacita kita. Karena biasanya orang sukacita di awal bulan. Begitu masuk tanggal 20 sampai tanggal 28 sudah mulai cemberut. Gitu ya. Dan stok di rumah cuma ada Indomie. Ya, yang anak kos katakan amin. Oh, banyak anak kos ya. Gitu. Oke, baiklah, kita akan belajar bersama-sama dengan tema berkat bagi bangsa. Sama-sama katakan berkat bagi bangsa. Mari kita buka sama-sama dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Kita buka bersama dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Saya jemput semua jemaat Tuhan bangkit berdiri. Saya akan membacakan ayat yang genap. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang saya yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang genap. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Yang sudah ketemu katakan yes. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Ayat yang pertama mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Ayat yang kedua. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Ayat yang keempat. Amin. Silakan duduk. Berbagai orang yang membaca, mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Nah, saat ini kita akan belajar bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi bangsa. Ya, apa maksudnya menjadi berkat bagi bangsa ini? Mungkin kita berkata sore hari ini, Pak, saya ini hanya ibu rumah tangga. Bagaimana saya bisa menjadi berkat untuk bangsa? Atau mungkin dari sebagian dari kita ada yang berkata, saya ini anak kos-kosan, Kak. Ya kan? Yang hidup kami itu sangat tergantung pada kiriman. Bagaimana pula kami menjadi berkat bagi bangsa? Ya, sedangkan uang jajan kami cukup untuk beli Indomie 30 hari. Bagaimana kami bisa menjadi berkat buat bangsa? Ya. Makanya kalau kita sudah berkata begitu, yang keluar bukan menjadi berkat bagi bangsa, negara dan keluarga, tetapi menjadi beban keluarga dan beban negara. Kan begitu. Akhirnya banyak orang yang seperti itu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan buat kita semua. Tetapi Pak, sore hari ini ada hal yang menarik yang kita mau belajar dari surat yang dikirim oleh Paulus kepada Timotius. Jadi di sana dikatakan selain untuk mengembalakan jemaat di Efesus, ternyata Timotius dinasihati Paulus untuk melakukan beberapa hal. Salah satunya adalah menjadi berkat bagi kota dan pemimpin-pemimpinnya. Mungkin saja sore hari ini kondisi kita sama seperti Timotius. Yang sebenarnya Timotius waktu itu masih sangat muda. Dia sangat muda dan saya yakin Timotius bukan orang yang sultan. Yang handphonenya kemana-mana harus difoto, kelihatan kameranya. Dia bukan orang yang sultan. Dia pasti orang biasa saja. Tetapi dari sore hari ini, kondisi kita mungkin sama seperti si Timotius ini. Kita bukan siapa-siapa, we are nobody. Ya. Kita mungkin hanya anak kos-kosan, kita mungkin hanya ibu rumah tangga, kita mungkin hanya bapak rumah tangga, kita mungkin hanya kerja kantoran biasa. Tapi Paulus menjelaskan, di dalam segala keterbatasan itu, Paulus menasihatkan kepada Timotius untuk menjadi berkat bagi bangsa. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa membuat menjadi berkat buat bangsa dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Keterbatasan sumber daya terutama, uang, tenaga, pemikiran. Nah, hal yang sederhana
Dan yang pertama, namun bisa menjadikan kita berkat bagi bangsa, adalah berdoa. Yang setuju katakan amin. Kalau kita mau menjadi berkat buat bangsa dan negara ini, mari kita mulai dengan step yang pertama. Dan ini yang paling murah, paling tidak memakan biaya, paling gampang dilakukan, yaitu berdoa. Ya. Sebelum kita sampai kepada poin siapa saja yang harus kita doakan, saya jelaskan sedikit, kenapa sih kita harus berdoa? Kenapa sih harus ada berdoa? Selain karena doa itu adalah nafas hidup orang percaya, tapi percayalah begini. Pada saat kita berbicara tentang bangsa dan negara, sementara kita hanya seupil, ya kan? Seupil dari segenap banyak 250 juta jiwa bangsa Indonesia. Dibandingkan dengan itu, maka kita mungkin tidak ada apa-apanya. Ya. Ada banyak hal di dalam kita bernegara yang secara kondisional, di luar dari kondisi, di luar dari kendali kita, betul? Karena kita ini nobody, jadi banyak hal yang terjadi di bangsa dan negara ini yang di luar kondisi kita, di luar dari kendali kita. Kita bukan pemegang penuh kendali. Nah makanya saya sudah ngajarkan di minggu lalu di ibadah raya kedua dan ketiga, mengapa sih kita berdoa? Ya. Dikatakan dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi ternyata begini, berdoa itu artinya menyerahkan apa yang tidak bisa kita kendalikan ke dalam tangan yang bisa mengendalikan. Dan siapa yang bisa mengendalikan semuanya itu? Tuhan, Bapa kita di surga. Tuhan Bapa kita di surga, dengan doa kita menyerahkan apa yang di luar kendali kita kepada Dia yang bisa mengendalikan. Yang ngerti katakan amin. Makanya penting, langkah pertama yang penting buat kita adalah kita mulai berdoa. Ya, saya kasih kemarin minggu lalu sebuah analogi begini. Mungkin kita khawatir akan masa depan kita, karena itu di luar kendali kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. 5 menit dari sekarang pun kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi. Bisa jadi mati lampu lagi. Ya. Bisa jadi apapun bisa terjadi. Tetapi percayalah, kita bisa menyerahkan apa yang tidak bisa kita kendalikan ke dalam tangan Tuhan. Ke dalam tangan yang bisa mengendalikan segalanya. Dan proses pertama yang kau harus lakukan adalah engkau berlutut, engkau melipat tanganmu, engkau bicara sama Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Nah di dalam kondisi seperti ini, berdoa adalah bentuk kita menyerahkan apa yang di luar kendali kita. Hal yang sama dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Mulailah kita berdoa untuk bangsa dan negara kita yang mau katakan amin. Bangsa dan negara kita bisa sampai umur 79. Saya yakin dan percaya ada banyak orang percaya meskipun kita minoritas. Tetapi karena doa-doa yang kita sampaikan, yang saudara-saudara kita sampaikan, makanya negara ini sampai detik ini berdiri. Yang setuju katakan yes. Makanya melalui momen kemerdekaan ini, saya mau mengingatkan kembali kepada kita semua. Berdoa itu awal, tindakan yang paling tidak mengeluarkan biaya, yang mungkin saja tidak mengeluarkan tenaga. Permasalahannya hanya cuma masalah kita mau atau tidak mendoakan. Kita mau atau tidak berlutut dan berdoa. Dan saya berdoa, kita semua di tempat ini, engkau yang melihat saat ini ke depan. Engkau mau berdoa untuk bangsa dan negaramu. Engkau mau membangkitkan kembali kehidupan doamu. Nah saya mau kasih tahu malam hari ini. Untuk engkau mendoakan negaramu. Bangkitkan kembali kehidupan doamu. Mungkin ada beberapa dari kita yang sudah mulai malas-malasan bangun berdoa. Pagi-pagi kita mau serahkan aktivitas kita ke dalam tangan Tuhan. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi sepanjang 24 jam kehidupan kita sehari itu. Coba kita bangun berdoa dan kita bilang, Tuhan, aku mau serahkan kehidupanku ke dalam tangan-Mu 24 jam ini hanya di dalam tangan-Mu. Tuhan pegang kendali atas hidupku. Sama waktu kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Siapa saja yang akan kita doakan? Yang pertama, mari kita berdoa untuk semua orang. 1 Timotius 2 ayat 1 dikatakan begini. Pertama-tama aku menasihatkan, ini nasihat. Naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Nah kata semua orang itu tidak bermaksud bahwa kita itu doakan satu persatu setiap orang di sebuah negara. Bayangkan, tidak usah satu negara lah.
Siapa yang bisa tahu nama setiap orang satu kelurahan di Tamalan Rea saja? Ya kita belum kenalan saja sudah habis waktunya. Kita mau kenalan satu-satu di depan situ siapa namanya, baru pergi mau doakan Ki. Kalau tidak teler. Ya, tidak bisa kita doakan satu persatu. Jadi maksudnya doakan semua orang ada maksudnya di sana. Bukan kita doakan satu persatu. Baru bicara Tamalan Rea saja saya lihat tadi mukanya sudah pusing, sudah loading. Bagaimana itu caranya? Minta data sama Pak Lurah, tidak mungkin. Ya, data pribadi. Apa yang harus kita lakukan? Jadi kata semua di sini bukan berarti kita doakan satu persatu, disebut namanya satu persatu, disebut pergumulannya. Ya kan? Bayangkan satu kelurahan saja, gimana satu negara dengan 280 juta jiwa. Jadi apa maksudnya dikatakan semua orang? Artinya begini, semua orang yang dimaksudkan di sini adalah kita bisa mendoakan siapapun tanpa dibatasi oleh sekat agama. Tanpa dibatasi oleh keyakinan yang kita anut. Suku, apalagi soal aliran, denominasi. Wah, biar gereja-gereja juga berantem. Ini yang paling benar, itu yang paling benar. Baptisan saya yang paling benar. Baptisanmu yang salah. Kita tidak perlu melihat itu. Saat kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Dikatakan sama Rasul berdoa untuk semua orang. Artinya apa? Tidak ada perlu sekat-sekat. Kita tidak perlu tanya, gerejamu di mana kalau pagi? Saya kalau di pagi di ini Pak, di gereja Toraja. Kalau sore di Gol Sisi. Nggak perlu nanya itu. Kau perlu doakan saja orang. Karena doa itu menembus batas-batas etika, menembus batas-batas budaya, menembus batas-batas ruang dan waktu. Makanya saya mau kasih tahu malam hari ini, waktu saya mempelajari ini, wow, ternyata doa itu hal yang sederhana, hal yang simple, tapi dampaknya luar biasa. Ya. Apalagi kalau masalah mendoakan orang. Engkau bisa doakan gebetanmu tanpa dia perlu tahu. Hello? Betul? Tuhan, jodohkanlah dia dengan saya. Yang pakai baju merah, baru kita pakai baju merah semua. Tuhan bilang spesifik sedikit, spesifik. Ya kan? Yang pakai kacamata, pendetanya juga pakai kacamata, enggak boleh. Ya kan? Yang singers Tuhan di sana, sudah mulai agak spesifik. Tanpa yang didoakan tahu kualitas doa. Bayangkan doa bisa melakukan itu. Engkau bisa doakan orang-orang. Semua orang. Kata semua orang di sini juga bisa orang sekeliling kita. Masalahnya begini, tidak semua orang di sekeliling kita itu baik sama kita, betul? Tapi kalau nasihatnya Paulus, doakan juga. Artinya kalau ada orang sekelilingmu yang fitnah kamu, yang fitnah kita, doakan atau tidak? Doakan. Bukan didoakan dia, Tuhan, saya berdoa biar orang yang fitnah saya cepat ketemu sama Engkau Tuhan. Bukan itu doanya ya. Jangan, bukan yang itu doanya maksudnya. Didoakan supaya dia sadar. Minta Tuhan agar menyatakan kebenaran dalam hidupnya. Bukan didoakan supaya cepat ketemu sama kamu Tuhan. Kayaknya dia cepat. Tuhan Yesus kayaknya dia rindu ketemu sekali sama kau Tuhan. Cepat panggil dia Tuhan. Ya. Bukan itu. Hello? Dengar baik-baik. Kata semua orang, Tuhan biasanya kirim orang-orang yang nyebelin di sekeliling kita. Betul? Supaya kita bisa doakan dia tanpa kita mengerti. Kita benci atau tidak sama dia. Gak ada urusan. Engkau doakan. Saya berdoa di tempat ini. Akan banyak lahir pendoa-pendoa bagi Tuhan. Yang mau mendoakan siapa saja di sekelilingnya. Tanpa ada sekat rasa kebencian. Rasa kebencian bisa menjadi sekat loh. Saya tidak mau sekali doakan dia. Kenapa? Dia lacik Kak. Dia itu pelakor. Justru kalau itu didoakan supaya bertobat. Betul? Didoakan. Saya paling tidak mau doakan siapa? Suamiku Pak. Kenapa? Kasar sekali. Justru itu mungkin karena engkau gak pernah doakan. Makanya dia seperti itu. Kita doakan suami kita, tidak perlu kita lapor. Pak suami, saya mau doakan kau. Tidak perlu. Dia lagi tidur, didoakan dari jauh. Macam tenaga dalam. Tuhan Yesus, haleluya. Datangkan roh kelembutan. Datangkan damai sukacita. Ditembak tangan dari jauh. Bisa enggak? Bisa. Bahkan mohon maaf nih, mungkin kita ada bapak atau saudara atau suami yang kalau keluar kota, menjadi liar. Bisa kita doakan dari tempat jauh, boleh tidak? Dari rumah. Misalkan dia ada di Jakarta, di Makassar, kita doakan Tuhan
tolong suamiku Tuhan, biar tidak aneh-aneh. Bisa, kuasa doa. Tidak terbatas ruang dan waktu, yang ngerti katakan amin. Ya, saya suatu hari di tempat saya, mungkin kita pernah dengar Ustadz Dasat Latif ya. Ustadz Dasat Latif waktu itu datang ke kantor saya ngisi ceramah. Dia bilang begini, saya ini sempat sakit Pak. Wah dia cerita, saya ini sakit. Dan tahu siapa yang doakan saya? Teman-teman dari PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Itu doakan dia. Dan dia dengan bangga, saya didoakan, bayangkan Ustadz mana yang didoakan sama orang gereja. Dia menembus sekat-sekat kebencian, dia menembus sekat-sekat agama, keyakinan. Oh saya tidak bilang Tuhannya satu, enggak. Ya kan? Masalah server itu kita bahas lain lagi. Tapi saat kita doakan orang lain, doa itu seperti terlihat barang murahan, tapi itu enggak murahan. Dampaknya luar biasa, efeknya luar biasa. Kadangkala kita aja yang kurang mendoakan, kurang tekun. Kadangkala kita juga yang gak ngerti cara Tuhan bekerja. Makanya kita bilang, saya sudah doakan 5 tahun belum selesai-selesai. Sabar. Jawaban doa sedang jalan. Waktunya dia yang tentukan. Bentuknya dia yang tentukan. Pagi tadi bagus sekali dia cerita begini. Kalau lihat khotbah tadi pagi dia bilang begini. Waktu cerita tentang Abraham. Kan Abraham waktu mempersembahkan Ishak. Dia tidak tahu ternyata di belakangnya sudah ada disiapkan domba sama Tuhan. Betul ya? Di belakangnya sudah disiapkan. Nah waktu Tuhan ngomong Tuhan nanti menyiapkan. Yang di pikiran Abraham adalah Tuhan akan menyiapkan anak domba. Tapi ternyata yang disiapkan Tuhan itu domba juga tetapi yang sudah dewasa. Dan dia punya tanduk itu terjebak di kayu-kayu gitu, di semak-semak. Nah dalam terjemahan aslinya waktu Abraham sedang membangun itu kan dia nunduk. Dia sedang nunduk, waktu dia tegakkan dia lihat kepalanya, baru dia tahu ternyata di sekelilingnya ada domba yang sudah disiapkan sama Tuhan. Dengar baik, jangan sampai engkau berdoa buat jodohmu, ternyata jodohmu tidak jauh Ji, di sebelahmu Ji. Sudah ada yang mulai lirik-lirik. Ya. Sudah ada yang mulai lirik-lirik. Mungkin, saya pernah bilang sama teman-teman di sini, karena yang teman-teman pengurus, kita ini berdoa, buka ibadah raya 3, kita itu aslinya kekurangan tenaga. Saya bilang begini, jangan sampai ternyata Tuhan sudah kirimkan, tapi kita tidak pernah berdayakan. Salah satu fungsi kepemimpinan adalah memberdayakan. Mulai saat itu saya bilang, coba lihat sekelilingmu, siapa yang belum pernah kau berdayakan? Siapa yang gak pernah kau datangi terus kenalan namanya siapa? Asal dari mana? Siapa tahu orang itu mau melayani Tuhan. Dan dia belum tahu ada jalurnya kemana. Sedikit informasi, iklan. Di depan ada barcode kecil, sebelah kanan di scan kalau mau pelayanan. Gitu ya. Betul. Jangan sampai jawaban Tuhan atas doa kita ada di sekitar kita. Nah, dalam hati mungkin saya tahu malam sore hari ini. Ada yang dalam hatinya, saya mau sekali ke pelayanan. Tapi tidak tahu bingung, malu-malu ki bertanya mau apa. Ada scan barcode di depan, scan saja cepat ya. Haleluya. Ya. Jadi kata semua orang, kita kembali lagi ke laptop. Jadi kata semua orang di sini bukan hanya orang-orang yang baik sama kita. Tetapi orang-orang yang jelek pun sama kita, yang berlaku buruk pun sama kita, yang nusuk kita pun dari belakang kita harus doakan. Apalagi kalau masalah teman. Kalau teman yang nusuk kita lebih sakit daripada orang yang tidak kenal. Memang betul. Ya, dari dulu memang kejadiannya seperti itu. Itu bukan hal yang wow. Gak usah merasa wow dengan hal itu sudah biasa. Lebih sakit dikhianati sama teman sendiri. Memang begitu jalan ceritanya hidup ini. Jadi gak usah merasa paling terzolimi. Ya. Dan perhatikan, ada hal yang unik di ayat yang pertama tadi dikatakan gini. Naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Artinya begini, kalau kau ketemu sama temanmu yang selalu membuat kesabaranmu seperti setipis tisu, mengucap syukur. Karena engkau dilatih sabar. Kalau kamu ketemu sama temanmu yang mohon maaf nih, dia selalu nanya, bagaimana dulu ajari ini. Kadang-kala kan kita juga, ini sudah diajari berkali-kali tidak masuk ini. Ada yang ketawa kayaknya ada yang sering begitu. Saya mau kasih tahu. Ternyata cara terbaik untuk belajar adalah mengajar. Betul?
cara terbaik untuk belajar adalah mengajar. Mungkin dia 5 kali nanya, ke-6-nya kamu sudah hatam. Hatam itu hafal. Begitu besok keluar ujian, untung kau ajari Kak, 5 kali saya ajari kok. 7 kali dapat payung cantik. Mengucap syukurlah untuk orang-orang yang ada di sekelilingmu, baik atau buruk, yang ngerti katakan amin. Mengucap syukur. Saya sudah ngomong juga, keluarga kita mungkin. Jangan kau kutuki keluargamu. Keluargamu orang terdekatmu. Engkau dilahirkan Tuhan, dipilih Tuhan lahir di keluarga itu bukan tanpa sebab. Tuhan mau engkau di situ menjadi berkat. Setelah keluargamu engkau berkati, masyarakat, lingkungan, bangsa dan negaramu engkau akan berkati. Yang ngerti katakan amin. Yang mau katakan yes. Beri tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Ya. Kita bisa mendoakan semua orang dengan permohonan agar Tuhan memberkati. Ingat ya, kalau ada orang sakit sama kita didoakan atau dibilangi Tuhan saya tidak mau balas ini lagi ya Tuhan. Kita doakan supaya dia semakin diberkati atau kita bilang Tuhan berkatnya kasih saya saja. Kita doakan supaya dia diberkati Tuhan dan dia diajari supaya dia murah hati. Amin. Ya. Saya mau tanya, kalau ada temanmu pelit, terus kau sama-sama pelitnya, jadi sebenarnya kamu mempengaruhi dia atau dia dipengaruhi kamu? Kamu dipengaruhi dia kalau jadi pelit. Kalau kamu mau mengajari temanmu murah hatilah dengan dia. Supaya dia belajar apa itu kemurahan hati. Yang ngerti katakan amin. Kita lanjut lagi yang kedua. Berdoa bagi pemimpin bangsa. Ya. 1 Timotius 2 ayat yang kedua. Ada dikatakan di sana untuk raja-raja. Nah raja-raja ini spesifik itu berbicara tentang pemerintah yang sedang berkuasa. Jadi pada saat Timotius, perhatikan begini ya. Waktu Paulus menulis surat ini kepada Timotius, kondisi waktu itu di negara Roma, kekristenan sedang ditindas. Kekristenan tidak sedang baik-baik saja di hadapan pemerintah. Pada waktu Paulus menuliskan surat ini, kekristenan sedang ditekan. Bahkan anti terhadap kekristenan. Tapi Paulus ngomong kepada Timotius. Apakah dia ngomong, kamu pergi demo di jalanan, pergi gulingkan saja pemerintahan? Tidak. Apa yang dibilang sama Paulus ke Timotius? Doakan. Doakan. Makanya treatment orang Kristen, treatment orang yang percaya sama Tuhan, kepada pemerintah yang mungkin jahat. Kita tidak turun ke demo atau menggulingkan pemerintahan, tidak. Tapi kita berdoa, supaya Tuhan bukakan mata pemimpin-pemimpin kita. Amin. Ya. Kalau engkau, mohon maaf ya, di sini sebagian besar mahasiswa. Saya kalau pulang kantor, terus ada demo-demo itu, bikin setengah mati. Saya pengen pulang jam 6 sampai di rumah, gara-gara demo bisa jam 7 lewat. Dia sudah memotong 1 jam waktu saya untuk ketemu dengan anak istri saya. Oh di sini ada ibu, bayangkan sudah pulang capek kantor, ketemu lagi seperti itu. Demomu tidak memberkati orang, hello. Dan baik jika lo didengar sama pemerintah. Tidak ada gunanya. Yang harus kau lakukan, mungkin kita bicara doa-doa saja. Acting dong. Acting yang kau bisa, yang tidak merugikan orang lain. Jangan acting yang merugikan orang lain. Ya. Paulus berkata pemerintah harus didoakan. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Saya mau kasih tahu, keputusan pemerintah itu sebenarnya secara langsung, itu langsung akan mempengaruhi kehidupan kita. Contoh, kalau pemerintah memberlakukan, mulai besok Makassar jam malam, jam 8 harus sudah pulang di rumah. Jalanan harus sepi, sudah tidak ada lagi ibadah hari 3 itu. Langsung berpengaruh. Berpengaruhnya apa dalam kehidupanmu semua? Otomatis kita nggak akan lagi, mungkin ada di sini yang suka olahraga jam 5 tapi tidak ibadah di paginya, sudah tidak bisa lagi ibadah jam 7. Berubah gaya hidupnya, berubah jadwalnya. Langsung berpengaruh. Tapi mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, doakan. Supaya apa? Apapun keputusan pemerintah, Tuhan berikan hikmat. Yang pertama untuk kita taat. Yang kedua, supaya apa yang diputuskan pemerintah sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan saya yakin percaya begini, apapun seburuk apapun keputusan pemerintah, seburuk apapun yang terjadi dalam pemerintahan, saya mau kasih tahu,
Tuhan turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Yang ngerti katakan amin. Permasalahannya adalah kita berdoa atau tidak untuk pemerintah kita. Roma 13 ayat 1. Paulus menasihati, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah pertanyaan saya, lalu bagaimana seandainya ada kebijakan pemerintah yang merugikan kita sebagai kehidupan orang percaya? Sekali lagi, tetap doakan. Tetap doakan. Apa hanya berdoa? Iya, berdoa. Dan jangan melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tetap bisa menjaga ketentraman. Ya, kita bisa menjaga kedamaian wilayah Makassar Timur ini, Tamalan Raya, BTP dengan apa? Kita berdoa. Nah waktu saya merenungkan ini, mungkin ingatkan saya nanti pengurus-pengurus. Kita mungkin perlu doa keliling lagi. Kita galakan lagi doa keliling, kita doakan daerah-area. Yang mungkin orang sering terjadi kecelakaan. Karena kita yakin pasti ada roh maut di sana yang bekerja. Dan kita mau tutup bungkus, kita mau usir dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada roh pemecah belah yang sering bikin orang berantem. Ya, apalagi wilayah Sudiang itu, tiba-tiba ada busur aja yang terbang. Ya kan? Halo warga Sudiang, aman? Ya. Atau di sini pemimpinnya, perlu didoakan cepat-cepat. Ya. Ada yang seperti itu, kita perlu doakan. Yang ngerti katakan amin. Makanya doakan pemerintah kita. Jangan dikutukin, orang sekarang kan dikutukin, jangan. Saya mau kasih tahu, semakin kita kutukin dia, kata-kata kita punya kuasa. Kalau kita kutuki dia, nanti dia malah terkutuk, malah keputusannya, malah membuat kita sulit. Hello? Makanya sama pemerintah, kita harus doakan terus. Doakan pemimpin-pemimpin kita supaya sehat. Doakan pemimpin kita supaya Tuhan berikan kesehatan. Tuhan berikan hikmat dari Tuhan. Supaya dalam memimpin kehendak Tuhan yang terjadi. Ya. Setiap pemimpin bangsa, apapun sifatnya, bagaimanapun latar belakangnya, mereka semua harus didoakan. Tidak peduli tadi, saya sudah kasih tahu, doa menembus batas-batas ruang waktu. Doa menembus latar belakang sosial, agama dan lain sebagainya. Kita di tempat ini bisa doakan buat Bapak Jokowi presiden kita. Meskipun mohon maaf, dia orang Jawa. Meskipun mohon maaf, dia bukan orang percaya. Tapi kita tetap bisa doakan. Ya. Karena kalau kita datang ke tempatnya dia sekarang, terus kita bawa, Pak saya mau menyumbang buat negara 1 juta. Paling kita ditampelin sama pas pampres. Masuk saya di sana, di dinas sosial, ada kok di sana ya. Tapi kalau kita berdoa dari tempat ini, hello, kuasa Tuhan yang bekerja, yang campur tangan. Yang ketiga, berdoa bagi semua pembesar. Nah saya mau habis setelah ini, saya tinggal sedikit lagi. Tim penyanyi yang akan menyanyikan nanti buat negara kita, buat Indonesia siap-siap. Ya. Berdoa bagi semua pembesar. Nah apa maksudnya? Di dalam 1 Timotius 2 ayat yang kedua dikatakan dan untuk semua pembesar. Kata semua pembesar ini artinya gini. Orang-orang yang kita anggap terhormat. Orang-orang yang di lingkungan kita biasanya dituakan. Ngerti maksud saya ya? Kalau kita dalam rumpun keluarga kumpul ada orang yang selalu kita dengarkan. Dia mungkin sesepuh. Ya, pembesar maksudnya di sini adalah orang terpandang, terhormat dalam lingkungan atau sesepuh. Mohon maaf nih, biasanya juga kadang-kadang orang kayak gini kan orang yang kuat sekali ininya ya. Banyak sekali pemikirannya, kalau memikirkan sesuatu pakai ya Anda mungkin kita membayangkan begini pakai jenggot terus. Oh. Ya mungkin keputusannya mungkin kita sering bertolak belakang dengan keputusannya, mungkin kita sering tidak setuju. Tapi saya mau kasih tahu, kita doakan juga. Ini bukan masalah dia setuju atau tidak setuju. Karena orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang biasa, keputusannya mempengaruhi kehidupan kita. Sesepuh-sesepuh, orang tua, kakak-kakak rohani dan lain sebagainya itu orang-orang yang keputusannya mempengaruhi kehidupan kita. Yang ngerti katakan amin. Contoh kalau di tempat ini, kalau saya memutuskan, kita buka ibadah pagi lagi, 2 kali ibadah. Apa yang terjadi dengan kehidupan para pelayan? Berubah juga. Nah itu orang-orang yang seperti itu kita doakan. Supaya apa? Dia sehat, tidak darah tinggi, tidak kolesterol gitu kan. Hello? Iya dong. Emang gampang ngurusin pelayan? Susah. Ya kan gitu. Saya saja tadi sebelum ibadah ini kepala saya sakit banget.
Saya sampai beristirahat sebentar, saya tidak keluar kamar. Saya merenungkan firman Tuhan, bikin bahan untuk sore hari ini. Karena kalau kemarin saya mau bikin, saya harus jaga Dev dan lain sebagainya. Wah, agak sedikit ini. Tapi tadi Tuhan kasih hikmat. Sakit kepala saya, iya. Tapi saya puji Tuhan bisa berdiri di tempat ini. Saya yakin ada orang-orang yang doakan saya di tempat ini. Nah, kita perlu menjadi pendoa-pendoa di tempat ini. Kita perlu menjadi orang-orang yang menopang sesepuh-sesepuh kita, orang tua kita, orang-orang yang kita hormati, orang-orang yang kita pandang. Dan yang paling penting, kalau kita ketemu sama orang seperti itu, doakan supaya mereka bisa menjadi teladan. Karena Indonesia belakangan ini kurang teladan, betul? Indonesia saat ini kurang teladan untuk generasi selanjutnya. Makanya manner itu attitude-nya, etikanya antara generasi baby boomers dan generasi Z itu agak jauh sekali. Karena kenapa? Memang teladan yang tidak ada ditinggalkan. Nah, kita berdoa untuk para pembesar-pembesar kita supaya dia meninggalkan teladan. Orang yang sepuh atau yang lebih tua wajib untuk kita doakan. Karena merekalah yang meninggalkan warisan kepada kita. Apa warisannya? Teladan hidup. Banyak kali ini orang-orang, mohon maaf, orang-orang yang sepuh tidak memberikan. Kalau kita lihat sekarang di televisi, di media sosial, di YouTube, kawin cerai. Bukan teladan itu yang harus kita ikutin. Kita mau orang-orang yang sudah sepuh, orang-orang yang sudah tua meninggalkan teladan. Kerinduan kita adalah para sesepuh, orang tua dapat meninggalkan warisan berupa teladan yang baik untuk generasi selanjutnya. Yang ngerti katakan amin. Oleh karena itu kita perlu generasi-generasi sekarang ini, kita perlu berdoa sama Tuhan. Ya. Karena kadang-kadang gini, kalau kita mau atur hidup para sesepuh kan tidak mungkin. Gak mungkin, mohon maaf nih, ibu kita bilang, Bu besok harus pakai baju. Gak mungkin kita bentak-bentak. Gak mungkin kita kemudian memaksa. Tapi satu hal yang bisa kita lakukan, kita doakan. Yang ngerti katakan amin. Kita doakan orang tua sesepuh-sesepuh ini meninggalkan teladan yang baik. Tim penyanyi saya undang ke depan. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita mau berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh dari awal. Katakan syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat, atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Sama-sama katakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu.
banyak orang yang bilang, nanti tahun 2025 Indonesia akan terpuruk dan lain sebagainya. Tapi saya mau kasih tahu, di tempat ini ada pasukan Tuhan. Di tempat ini ada pasukan doa Tuhan yang mau berdoa buat bangsa dan negara ini. Mari kita tangking segala kata-kata kutuk yang orang keluarkan buat Indonesia. Dan sore hari ini kita mau berdoa buat Indonesia. Indonesia akan makmur. Kita berkati Indonesia. Kita mau Tuhan menunjukkan kemuliaan-Nya untuk Indonesia. Berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Katakan sesuatu. Sesuatu Yes. yang Imani. Imani. pasti terjadi. Indonesia akan dibawa Tuhan naik dan bukan turun. Indonesia akan maju. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Yes, mari dengan semangat, dengan lebih sungguh-sungguh engkau mengatakan berkat bagi Indonesia. Saat ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Biar musik saja mari kau pujian. Mari kita berdoa buat Indonesia. Kau boleh berkata-kata yang positif. Kau boleh katakan Indonesia. Indonesia maju. Indonesia jaya. Tuhan bangga Indonesia. Kemuliaan Tuhan turun atas Indonesia. Haleluya. Mari kau berkata-kata. Ucapkan berkat buat Indonesia. Indonesia kemuliaan Tuhan. Indonesia damai. Indonesia tentram. Rakyatnya makmur. Haleluya. Keamanan. Persatuan negeri ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Indonesia akan menjadi Indonesia yang maju. Amin. Haleluya. Haleluya. Katakan berkat buat Indonesia. Katakan berkat buat Indonesia. Katakan berkat. Perkataan berkat. Haleluya. Terus. Ayo mari berdoa Tuhan. Mari kita yang berdiri buat Indonesia. Mari kita usir segala hal yang tidak dari Indonesia kita. Amin. Amin, amin, amin. Yes. Haleluya. Indonesia maju Tuhan. Indonesia ada di dalam tangan Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Yes. Haleluya. Amin, amin, amin. Yes, bagi bangsa ini katakan Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar amin. pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Sekali lagi katakan hanya namamu Tuhan. Hanya namamu Nama Yesus yang ditinggikan. ditinggikan. Nama Yesus yang ditinggikan. Sekali lagi hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kasih kemuliaan yang tinggi, kasih kemuliaan yang besar buat Tuhan Yesus. Amin. Berkat ada pada Indonesia, kedamaian, ketentraman, kemajuan Indonesia ada di dalam tangan Tuhan.
Oleh karena itu malam hari ini kami para pendoamu, kami anak-anakmu di tempat ini yang memperkatakan berkat buat Indonesia. Indonesia akan dipakai Tuhan, Indonesia akan dilawat Tuhan. Shalom bagi Indonesia akan datang. Buat kita yang ada di tempat ini Tuhan, pakai Makassar Tuhan sebagai pusat kegerakan anak-anak muda di tempat ini. Sebagai pusat kegerakan kerohanian. Di mana rohani kami bangkit, roh kami bangkit. Kami mendoakan buat kota kami, kota Makassar. Biar Makassar terus penuh dengan kedamaian. Kami mau tolak segala roh-roh pencederaan yang mau mengganggu kedamaian kota Makassar ini, yang mau mengganggu kedamaian Indonesia. Kami patahkan tangking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan di luar sana ada banyak orang yang berkata akan terjadi inflasi dan lain sebagainya. Tapi kami yakin dan percaya di dalam tangan Tuhan. Saat kami berdoa, ada sesuatu yang dahsyat yang terjadi, yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun juga. Dan itu adalah karya tangan Tuhan buat Indonesia, buat kota Makassar, buat tempat di mana kami berada. Kami serahkan Tuhan dan kami naikkan doa kami. Karena kami tahu Indonesia ada dalam hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mau terus berdoa buat Indonesia, sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Bagi nama Tuhan diberkati lewat firman-Nya, amin. Yang mau menjadi saksi dan berkat bagi bangsa. Mari lambaikan tanganmu, haleluya. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan kita yang terbaik. Di depan saudara ada amplop. Persembahan pertama untuk operasional pastori. Dan untuk persembahan kedua kas gereja. Puji Tuhan, sebelum kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan atas segala penyertaan-Mu, kebaikan-Mu yang sempurna nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, saat ini Tuhan kami diberi kesempatan lagi untuk memberi yang terbaik bagi-Mu. Engkau tilik dari tempat yang maha tinggi Tuhan. Biarlah menjadi satu dupa yang berbau harum menyenangkan hati-Mu. Dan kami percaya Tuhan, di saat kami memberi kami tidak akan berkekurangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi yang terbaik bagi-Mu. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Apakah kau payah mencari-cari? Mari di sebelah kiri saya. Apakah kau payah berdiri? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus. Pada kaki Yesus serahkanlah. Serahkan pada Yesus. Segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Mari yang di sebelah kanan saya. Mari yang sudah memberi, kita sama-sama bangkit berdiri. Tak pernah dia janji hari kan panas, yes. Dan tak pernah dia janji pasti akan hujan. Tapi dia berjanji. Tapi dia berjanji memberi kekuatan. Bila topan ganas melandamu. Cuma Tuhan, mari sama-sama kata. Serahkan pada Yesus. Segala beban yang menindih hidupmu. Serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala
Yesus yang terindah dalam kehidupan kita. Amin. Mari lebih dahsyat lagi. Serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban, yang meniti hidupmu. Serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Katakan pada kaki Yesus, pada kaki Yesus serahkanlah. Pada kaki Yesus serahkanlah. Sobat yang mulia buat Tuhan kita Yesus yang dahsyat. Amin. Silakan. Puji Tuhan, kami menyambut buat teman-teman yang pertama kali hadir. Jika saudara belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, boleh bergabung bersama kami di tempat ini. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Saya serahkan kepada multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Mesbah keluarga akan diadakan pada hari Selasa pukul 7 malam bertempat di rumah keluarga Ibu Budi. Playground akan diadakan pada hari Kamis pukul 4 sore bertempat di halaman Pastori GBI Oikumene BTP. Latihan untuk ibadah raya 2 akan diadakan pada hari Jumat pukul 7 malam dan hari Minggu pukul 3 sore bertempat di gereja. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Doa pelayan dan doa puasa akan diadakan pada 1 jam sebelum latihan ibadah raya 1. Latihan untuk ibadah raya 1 akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam bertempat di gereja. Ibadah raya hari Minggu akan diadakan sebanyak 3 kali. Ibadah yang pertama pukul 9 pagi, ibadah yang kedua pukul 5 sore, dan ibadah yang ketiga pukul 7 malam. Setiap ibadah akan disertai dengan ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live streaming YouTube dan Facebook GBI Oikumene BTP. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi nomor berikut. Bagi saudara-saudari jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, baptisan, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993111777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan pada setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik dan terbuka kepada jemaat Tuhan. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari pakai waktu dan talenta yang dipercayakan untuk melayani Tuhan.
Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya jemput untuk semua bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah yang luar biasa. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan memberkati setiap hati kami Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang hidup, untuk firman-Mu yang menegur kami Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan tertanam dalam hati kami dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami siap untuk melakukan Tuhan. Kami mau berdiri bagi bangsa kami Tuhan. Kami akan terus berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Biar kedamaian bangsa kami Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk kami yang hadir pada saat ini Tuhan. Setiap para pelayan-Mu Tuhan yang telah mengambil pelayanan pada saat ini. Apapun bentuk pelayanan yang mereka ambil Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau Tuhan yang akan memberkati mereka. Setiap talenta, setiap potensi yang Kau berikan bagi setiap mereka Tuhan. Terus Engkau maksimalkan Tuhan. Biar semuanya kami kembalikan hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapa. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk pemimpin rohani kami Tuhan, untuk ibu gembala kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kau berkati dia Tuhan dalam masa tuanya Tuhan. Tuhan yang pelihara, Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang mampukan. Sukacita Tuhan terus Kau berikan bagi ibu gembala di tempat ini Tuhan. Umur yang panjang, kekuatan yang ekstra Tuhan. Kau berikan bagi ibu gembala kami yang di tempat ini Tuhan. Secara khusus juga Tuhan kami berdoa untuk leader kami, untuk pemimpin rohani kami Tuhan. Untuk Pezer Ezra Bapak diberkati oleh Tuhan, pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Dimanapun dia berdiri melayani Tuhan, biar pengurapan yang daripada Engkau Tuhan, Tuhan terus curahkan bagi kehidupannya Tuhan. Bukakan setiap rahasia firman-Mu Tuhan, biar melalui kehidupannya Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarganya Tuhan, untuk Kak Debbie sebagai pasangan hidupnya Tuhan, sebagai pendamping hidupnya Tuhan. Dari tempat ini Tuhan kami berdoa untuk Kak Debbie Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Apa yang menjadi kerinduannya Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan buat Kak Debbie Tuhan, berikan kekuatan yang penuh Tuhan kepada dia Tuhan. Semangat yang baru Tuhan Kau berikan bagi kehidupannya Bapak. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk anaknya Dev Bapak, diberkati oleh Tuhan. Anak ini akan menjadi anak yang diberkati Tuhan. Anak ini akan menjadi kesaksian bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masa depan anak ini Tuhan, Tuhan yang memelihara Tuhan. Terapinya Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami yang ada di tempat ini Tuhan. Setiap pergumulan kami Tuhan, apa yang menjadi doa kami Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan kami akan sedang menghadapi ujian Tuhan, apapun bentuk ujian yang akan kami hadapi Bapa. Biar Tuhan yang menyertai kami, berikan kami kekuatan, berikan kami ketenangan Tuhan. Biar ujian yang akan kami lalui Tuhan, kami berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Bahkan keberhasilan Tuhan akan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk orang tua kami Tuhan yang mungkin ada di tempat ini Tuhan, atau di kota ini Tuhan. Bahkan juga Tuhan orang tua kami yang ada di kampung Tuhan, kami berdoa dari tempat ini. Kami juga berdoa untuk keluarga kami Tuhan, biar berkati mereka Tuhan, apapun yang mereka kerjakan Bapak diberkati oleh Tuhan. Kesehatan, kekuatan, umur yang panjang Tuhan Kau berikan bagi setiap keluarga kami Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk teman-teman kami, untuk jemaat-Mu Tuhan yang saat ini Tuhan mungkin sedang mencari lapangan pekerjaan. Biar pekerjaan yang terbaik Tuhan Engkau berikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau pertemukan dengan orang-orang yang terbaik Tuhan, yang siap Tuhan untuk Kau menjadi perpanjang tangan-Mu Tuhan, untuk memberkati setiap umat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Ini menjadi doa kami Tuhan, ini menjadi syukur kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan kami mau bawa bangsa kami Tuhan, biar Indonesia ada dalam hati-Mu, Indonesia dalam genggaman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak lupa juga berdoa untuk kegiatan kami selama sepekan ke depan Tuhan. Biar setiap kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan Tuhan diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan hadir memberkati setiap kegiatan-kegiatan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, pada waktu keluar. Kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus yang adalah Roh Allah menyertai kita dalam kuasa dan otoritas ilahi. Mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.
Selamat hari Minggu. Halo. Oke. Ini 17-an, jadi jangan pulang dulu sebentar. Saya minta waktu sebentar karena kami akan bagi-bagi hadiah. Gitu ya. Oh, boleh laptop saya dibawa ke depan? Gamesnya mana ya? Ah, ini gamesnya simple aja kok, hanya cuman memperlihat, hanya sekedar ini ya. Nah, kita akan siapkan ada hadiahnya karena 17-an tanpa hadiah itu bukan 17-an. Yang ngerti katakan amin. Oke. Gamesnya masih sama? Oke. Iya. Baik. Nah, ini simple hadiahnya. Ada berapa hadiah di sana? Hah? Ada berapa? 5. Oke. Tunggu sebentar ya, jangan dilihatkan dulu laptop saya, sebentar saja, saya minta waktu sebentar. Hadiahnya ada 5 dan hadiahnya saya pastikan luar biasa bagusnya. Wah, ya. Dulu. Oke. Tapi sebelum kita mulai, kita beri dulu tepuk tangan dulu. Haleluya ya. Oke, boleh ditampilkan? Dapat? Ada? Ini jadi tebak toko saja, simple saja tebak toko. Ada 5 hadiahnya, tapi sebelum itu saya mau kasih 2 orang. 2 orang yang berulang tahun di tanggal 17, yang sama dengan ulang tahun Indonesia, dirayakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ada yang berulang tahun tanggal 17? Tanggal 17 Agustus, yang berulang tahun 17 Agustus? Enggak ada. Enggak ada. Tama sudah tadi pagi. Mau lagi. Ada? Yang 16 Agustus? Ada? Enggak ada. Yang 15 Agustus? Enggak ada juga. 19 Agustus, 18 Agustus? Ada yang 18 Agustus, ulang tahun 18 Agustus? Oh enggak ada. Oke, kita langsung mulai gamesnya saja ya. Ini contoh saja. Silakan tebak. Ini kira-kira siapa? Hah? Yakin? 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 Salah ya? Salah ya? Mohon maaf ya. Ya, gamesnya seperti itulah ya. Jadi tolong dipikirkan baik-baik kalau saya menjawab. Nah, kalau menjawab tolong angkat tangan. Lalu kemudian saya panggil, baru nanti maju ke depan. Nanti sebutkan jawabannya baru maju ke depan, oke? Oke, ada yang tahu? Angkat tangan dulu. Angkat tangan, silakan ya, angkat tangan. Maju ke depan. Kecuali yang sudah ibadah raya 1 tidak boleh. Silakan, yang baju merah. Siapa? Angkat tangan, ayo angkat tangan, jangan malu-malu. Siapa yang sudah tahu? Ayo, angkat tangan saja. Oke, silakan maju ke depan sini. Siapa? Oke, kasih hadiahnya dulu. Maju ke depan sini. Nah. Oke. Sini. Dokumentasi? Oke, silakan. Saya akan serahkan langsung ya. Ikan sepat, ikan gabus. Oke. Oke, sip. Terima kasih ya. Tolong dimainkan sedikit-sedikit. Oke, berikutnya. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Angkat tangan langsung. Sudah nyontek ke YouTube, saya sudah tahu. Ada? Selain itu? Ada yang lain? Angkat tangan saja, tidak apa-apa. Siap ibu? Wah, betul sekali. Silakan ibu ambil hadiahnya. Ayo. Yang besar. Nah. Oke. Silakan difoto. Iya. Oke, selamat Ibu Asni. Ibu, ya. Ibu Etni. Ya, oke. Berikutnya, terakhir. Ada yang tahu? Angkat tangan. Jangan, sudah tadi pagi. Salah. Ayo. Angkat tangan. Yang sudah nyontek YouTube saya sudah tahu, saya tidak akan tunjuk. Yang di depan, siapa?
Sultan Hasudin, betul sekali, silakan maju ke depan. Ambil hadiahnya. Ya, tenang aja, saya tahu siapa yang sudah lihat YouTube. Oke, salaman, oke. Sudah? Oke, sip. Ya, oke berikutnya. Siapa? Salah? Sudah nonton YouTube juga ini. Betul sekali. Kasih sini. Maju silakan. Sudah di refresh dong. Di refresh. Halo, Multimed. Nah. Sini. Oke, kita foto-foto sini. Nah. Oke, baik. Jangan ditinggal lagi. Itu ya. Oke, baik. Jadi sudah habis hadiahnya. Oh, sisa satu lagi. Oke, satu lagi. Yang ini. Apa yang di belakang baju batik siapa? Salah. Satu lagi, masih ada lagi, satu lagi. Salah ya, mohon maaf. Jadi memang yang bikin kuis ini agak kurang ajar sedikit ya. Terakhir. Yakin ini Megawati? Angkat tangan. Salah. Apa Be? Apa? Salah. Ayo, siapa lagi? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Saya kasih lihat ini siapa? Oi. Oke, yang terakhir. Siapa yang di sini pakai datanya ada angka 17-nya? Yang sisa pakai datanya ada angka 17-nya. Yang ada pakai datanya angka 17-nya. Boleh AM3, boleh apa. Yang penting ada 17-nya bersambung 1 dan 7. Boleh 178, 17 giga, 17 apa. Boleh yang ada 17-nya. Saya kasih tinggal satu ini. Ada? Nggak ada. Atau angka 79. 17, silakan maju ke depan sini. Coba saya lihat dulu, coba. Jangan malu-malu, ayo sini. Ini sudah duluan. Ya, coba lihat. Oh iya betul, 17.25 GB. Bagi-bagi dulu datanya, foto. Oke, selamat ya. Ya, oke, kita beri tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Baik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Jaga di bawah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.